Alhamdulillah pada siang hari ini sudah berlangsung pensyahadatan dari Mbak Vera ya, Mbak Vera, dan lancar semuanya Alhamdulillah. Dan kami sekarang izin bertanya, nanti siapa yang akan membina untuk minimal bisa sholat, Mbak Vera? Sinten? Kenal kan? Oh ya, kalau kenalnya kenal tapi jauh. Kalau misalnya dekat sini, nanti kami siapkan pembina di sini. Iya, di sini aja. Kalau dari saya jauh, saya Mojo. Alhamdulillah di sini ada Bu Ayu. Mana Bu Ayu? Nah, Bu Ayu yang nganter Mbak Vera. Saya kenalkan. Ada Profesor Lili. Bu Prof Lili ngajar di mana? Bunda? Di Universitas Hang Tuah. Universitas Hang Tuah. Fakultas Ilmu Sosial dan Kognitif. Masya. Ada Ibu? Ibu sinten? Bu Kamal. Bu Kamal. Status dengan Mbak Vera? Ini saya baru tahu tadi karena saya sebetulnya pengurus masjid sini. Majelis Taklim. Masya. Yang menghubungkan dengan Pak Aziz kemarin. Pak Taufan. Sini jamaah Ibu juga? Saya Jamaah di sini. saya mau menambahkan. Okay. Makasih, saya ingin menambahkan, kebetulan Bu Ayu ini di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Jawa Timur. Beliau ada di bidang dakwah. Kebetulan ketuanya tidak hadir saat ini, Bu Fahima. Saya juga ada di IPMI, ada di Research and Development. Kebetulan saya juga ada di Masjid As-Salam. Jadi Bu Ayu ini menanyakan kepada saya, ada saudaranya dari NTB ya, untuk masuk Islam. Kemudian saya menyampaikan, tolong dihubungi Sekretaris As-Salam, yaitu Pak Taufan. Apakah memungkinkan? Kebetulan saya juga baru kali ini mendampingi. Ternyata secara administrasi itu bisa diterima dan bisa dilanjutkan pada siang hari ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas. Terima kasih. Saya mendapatkan info tadi dari Mbak Vera kalau selama ini sudah belajar sholat lewat online. Iya. Belajar ke Bu Ati? Enggak, online. Online. YouTube. Lewat YouTube. Lewat YouTube. Sudah bisa apa saja sekarang? Itu bisa. Al-Fatihah sudah bisa. Bisa. Oh, boleh kita tes tidak? Sebisanya saja. Tidak perlu grogi, takut atau yang namanya juga mu'alaf. Tidak ada yang akan bully karena mu'alaf apalagi ini sudah luar biasa. Baru syahadat hari ini ternyata mempelajari Al-Fatihah sudah sebelumnya. Awalnya Bismillah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bacaan surat pendek bisa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, nggak apa-apa. Al-Ikhlas. Tapi takut salah. Nggak apa-apa. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa karena mu'alaf kita tunjukkan bahwa beliau ini mu'alaf yang betulan. Jadi mau masuk Islam, sebelum masuk Islam beliau belajarnya itu tekun. Nah, beliau menyatakan tadi belajarnya lewat online, buka-buka YouTube, dihafalkan, dan hari ini bersyahadat beliau ternyata sudah bisa Al-Fatihah, sudah bisa surat pendek. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, tidak apa-apa. Selain Al-Ikhlas apa lagi? Yang lain belum sampai. An-Nas belum Sampai ingat. Al-Ikhlas tidak apa-apa. Iya. Kan saya sarankan untuk utama geraknya yang sebisanya aja. Betul, sebisanya aja. Baca Coba. gerakannya bisanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu somad.
yalam yalid Lam yalid. Yalid lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, mumtaz. Sudah tahu artinya belum? Sudah tahu? Sekilas coba. Arti dari al-ikhlas. Itu arti luar biasa. Karena banyak sekali yang masuk Islam gara-gara surat al-ikhlas. Nggak ingat nggak ingat semua, cuma ingat. Itu alhamdulillah itu ayat yang al-ikhlas itu ayat yang banyak sekali orang masuk Islam gara-gara baca surat al-ikhlas itu. Kemudian depan belakang, kalau orang yang belum pernah baca Al-Quran, baca depan itu sudah bikin masuk Islam, baca belakang juga bisa bikin masuk Islam. Ada yang salah-salah baca dari kiri dulu, ada yang dari kanan. Jadi dari kanan nanti ketemu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Tidak ada keraguan. Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi biasanya kalau buku-buku atau karya siapapun itu kan selalu ada tulisan tidak ada gading yang tak retak gitu kan, atau skripsi, tesis, disertasi. Kalau ada kesalahan, murni kesalahan penulis kan begitu. Tapi Al-Quran dengan PD-nya, kitab paling PD sedunia. Dzalikal kitabul la raiba fiih, tidak ada keraguan dalam. Ini banyak sekali orang masuk Islam gara-gara baca depan, keliru baca belakang begitu. Jadi seperti itu. Oke. Mbak, nanti dibawa ke sertifikat ini akan kontak dengan Abah Aziz. Oke. Siap. Terus kemudian sudah bisa bacaan rukuk sujud sudah. Coba. Biasanya begini Mbak, biasanya sertifikat ini bisa diambil, syaratnya adalah bisa sholat. Kalau belum bisa sholat itu maka sertifikat belum bisa diambil. Nah, kalau bisa sholat sempurna sampai tahiyat baru ini bisa diambil. Alhamdulillah beliau 70% sudah mumpuni. Coba bacaan sujud ruku. Sujud ruku. Sujud sama ruku kan hampir sama. Ya. bacaan. Subhanallah Rabbi azimi wa bihamdi. Terus waktu lupa nama tapi waktu itu sami Allah liman hamida Rabbana walakal ham. Habis itu waktu sujud itu subhanallah rabbil Allah wa bihamdi. Terus waktu duduk Robi firli wahamni wajbur wahni warzukni wahdini wafu anni. Mbak Vera, nanti ini kan sudah jadi mualaf, sudah masuk Islam. Alhamdulillah dosa-dosanya ini mulai dari nol lagi, sudah habis hilang semuanya. Defaultnya adalah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Kemudian nanti tinggal timbangan kebaikan dan keburukan saja. Kalau timbangan kebaikan nanti lebih banyak, nanti di akhirat langsung masuk surga. Kalau sama-sama masuk surga. Tapi kalau lebih banyak keburukan, masuk neraka dulu sampai habis, ditebus itu, dikonversi dulu, baru masuk surga. Defaultnya pasti masuk surga. Intinya itu saja. Jadi lebih banyak kebaikan, insya Allah pasti masuk surga. Jadi caranya kita yakin masuk surga gimana? Ya kalau kita tiap hari lebih banyak kebaikan, insya Allah pasti masuk surga. Itu saja sudah. Kemudian begini, nanti ini sebagai mu'alaf,
tidak usah bingung dan tidak usah kaget dengan ada Muhammadiyah, ada NU. Tidak usah kaget. Jadi sama saja dan sama-sama benar, tidak ada yang salah. Misal contoh begini, bacaan ruku, kalau di NU subhan rabbil azimi wa bihamdi, kan begitu. Kalau Muhammadiyah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah itu beda. Mana yang benar? Sama-sama benar, karena Rasulullah sama-sama pernah melakukannya, tinggal pilih salah satu saja. Nah, mana? Semuanya benar. Bacaan iftitah, bacaan kalau di NU kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajhtu wajhiya, ya, dan seterusnya. Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Itu mana yang benar? Sama-sama benar, karena Rasulullah sama-sama pernah melakukannya. Dalilnya di NU, Rasulullah pernah melakukan ini. Muhammadiyah, Rasulullah pernah melakukan ini. Sama-sama benar, sama-sama sah. Yang nggak sah yang mana? Yang nggak sholat. Kunut mana yang benar? NU pakai kunut, Muhammadiyah tidak pakai kunut. Mana yang benar? Sama-sama benar, karena Rasulullah pernah melakukan kunut, kemudian Rasulullah pernah meninggalkannya, tidak melakukannya. Mana yang benar? NU berkeyakinan Rasulullah pernah melakukan kunut, berarti kita pilih yang ikut Rasulullah pakai kunut. Muhammadiyah, Rasulullah pernah meninggalkan kunut, berarti kita pilih yang tidak pakai kunut. Sama-sama benar. Yang salah mana? Yang tidak sholat, yang tidak sholat subuh. Nah, itu saja Mbak Vera barangkali. Jadi tidak usah kaget dengan Muhammadiyah, NU, mana yang benar? Sama-sama sah, sama-sama sah dan sama-sama benar. Kemudian itu hanya organisasi saja. Agamanya Islam. Mbak Vera ikut ke masjid NU, sah. Mbak Vera sholat ke masjid Muhammadiyah, sah. Mbak Vera ikut sholat ke masjidnya Persis, sah. Ke masjidnya Al-Irsyad, sah. Ke masjidnya mana lagi? Yang lain-lain, banyak sekali, sah semuanya. Tapi dulu Katolik, Mbak Vera ikut ke gerejanya Protestan, tidak sah. Apalagi Protestan saja sama-sama Kristen, GKJW beribadah di gerejanya GPDI misalnya, tidak sah. GPDI ibadah di gerejanya GPSDI, sama-sama Pantekosta, GPDI ke GPSDI, enggak sah. Advent, kemudian tiba-tiba hari Minggu dia di perjalanan ikut ke gerejanya kawan-kawan ini GKJW misalnya, Gereja Kristen Jawa Wetan, itu enggak sah. Jadi apalagi nyempal ke Katolik, tidak sah. Apalagi di Islam sah, Muhammadiyah, NU semuanya sah. Jadi itu Mbak Vera. Mbak Vera enaknya rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di Wisma Mukti situ. Di Kelampis. Iya. Dengan sini dekat kan ya? Deket. Ini ya. Iya. Yang tahu. Ustaz dari sini yang ada sinten yang bisa membina. Kalau tidak ada yang bisa membina, istrinya Abah Aziz bisa katanya. PR-nya Ustazah, PR-nya itu satu, sholat dengan sempurna. Sholat dulu, tidak usah baca Iqra dulu, tidak usah baca ngaji dulu. Itu nanti, itu tambahan. Kalau misalnya Mbak Vera masih penasaran ingin belajar Iqra, nanti lanjut ya. Yang penting belajar sholat dulu. Yang kedua setelah sholat adalah bab toharoh bersuci, terutama untuk wanita itu kompleks sekali bab toharoh. Yang ketiga bab setelah toharoh bersuci, bab fikih wanita, bagaimana itu haid, bagaimana itu nifas, bagaimana hukumnya kalau begini begitu. Nah itu nanti fikih wanita, terutama di toharoh itu. Nah termasuk dalamnya ada najis mukhaffafa, mughalladha, mutawassit dan sebagainya. Itu Islam itu aturannya lebih detail, Mbak. Najis itu dibedakan, ada banyak najis saja dibedakan banyak, ada najis ini, najis itu.
Jadi kalau saudara kita dari Kristiani itu justru kami adalah pengikut Yesus yang sejati. Kami bersuci sebelum masuk ini Baitullah. Jadi Yesus itu kalau mau masuk Bait Allah, dia bersuci dulu. Dia mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, melepas alas kaki dan seterusnya. Jadi kami adalah pengikut Yesus yang sejati. Kalau di gereja-gereja itu kan tidak peduli mau itu masuk bersuci atau tidak peduli. Bahkan aturan terkait seperti Mbak ini yang berhijab ini luar biasa ini. Nah, ini ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ini adalah aturan Yesus yang ketat, salah satu yang paling ketat di Bible. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Bagi setiap wanita yang bernubuat, maka wajiblah dia menudungi kepalanya. Bagi yang tidak menudungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin. Bagi dia, kalau dia merasa itu adalah rasa malu kalau dicukur habis rambutnya, maka wajiblah ia menudungi kepalanya, karena ia merupakan sebuah kehormatan. Itu 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Itu perjanjian baru ya, bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kenapa kok tidak dipraktekkan, tidak diaplikasikan? Justru kami ini umat Islam yang mengaplikasikan. Ini sudah, sebenarnya Bible itu perjanjian yang sejati, kebenaran yang sejati. Polos, jujur. Yesus mengaku sebagai nabi, sebagai utusan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus berdoa dengan cara bersujud. Kita juga umat Islam berdoa dengan cara bersujud. Nehemia pasal 8 ayat 6, cara-cara beribadah yang benar. Takbiratul Ihram, mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian jamaah mengucapkan amin, amin di Nehemia pasal 8 ayat 6. Kemudian rukuk, kemudian bersujud hingga kepala nempel ke tanah. Itu aturan di Bible, itu sudah komplit sekali. Kemudian Yesus sunat, perintah sunat di kitab Kejadian, bahwa yang tidak bersunat maka wajib dihukum mati. Itu. Kemudian tidak makan babi, haram makan babi, mau babi kecap, babi panggang, babi guling, babi apa, haram semuanya. Itu banyak ayatnya. Umat Islam juga tidak makan babi. Kemudian tidak boleh minuman keras, padahal di Bible itu minuman keras haram. Kemudian Yesus juga berjenggot, umat Islam berjenggot, sunnah berjenggot, bukan teroris ya. Yesus karena berjenggot. Yesus memakai jubah, silakan gamis ya, ketik Google Yesus Kristus, semuanya pakai gamis seperti umat Islam kerjakan. Kemudian Yesus bersuci, berwudu, Yesus semuanya banyak sekali. Yesus dipeti, dikubur, tidak dipeti. Yesus mati tidak dipeti, dikubur, dikafani menggunakan kain warna putih, kain kafan warna putih, kasih parfum harum-haruman. Semuanya umat Islam kami yang kerjakan. Jadi kalau seandainya nanti di akhirat Bible itu dihukumi sebagai kitab yang salah, maka umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Ketika Bible di akhirat nanti dihukumi sebagai kitab yang benar, maka tetap umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Mau benar mau salah, umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Karena apa? Karena kami umat Islam yang mengerjakan seluruh ajaran perintah secara komplit. Begitu barangkali. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.